Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, berjumpa lagi. Doa saya pada hari ini, kiranya kita semua dimanapun Bapak Ibu berada, semua dalam perlindungan Tuhan. Dan terus kita berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Baik di awal minggu pertama bulan Agustus ini, kembali biarlah hati kita terus menaikkan syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, biarlah engkau hendaknya kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Saudaraku, dalam bulan Agustus ini kita masih ada di dalam masa-masa pandemi yang hebat. Tetapi sekali lagi, saudaraku, jangan kita fokus pada masalah pandemi. Jangan terlalu kita membesar-besarkan penyebab pandemi ini. Tetapi biarlah kita selalu mengingat, selalu memperkatakan bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang lebih hebat dari segala pandemi, segala masalah, segala apapun yang terjadi di bangsa ini, di dunia ini. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Olehnya saudaraku dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan tetap merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Yang saudaraku tetap bersuka cita dalam Tuhan. Tema khotbah kita pagi hari ini di bulan Agustus adalah tetap kuat di segala musim kehidupan. Saudaraku, mari sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama supaya biarlah Roh Kudus Tuhan akan memberikan pencerahan, memberikan roh hikmat kepada kita, sehingga setiap kita yang mendengar, saudaraku, kita akan diberkati Tuhan semuanya. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami datang menaikkan ucapan syukur. Di awal bulan Agustus kami terus menyerahkan kehidupan kami, gerejamu, hamba-hambamu, umatmu dimanapun berada Tuhan, ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Engkaulah pencipta langit dan bumi, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari Tuhan sampaikan isi hatimu, biarlah firman-Mu memberkati kami semuanya, sehingga kami tetap bergairah di dalam setiap musim kehidupan kami. Baik suka, baik duka, kami terus percaya Tuhan adalah Immanuel, Yesus yang senantiasa menyertai kita dalam Roh-Mu yang kudus dan dalam kebenaran firman-Mu. Mari sampaikan isi hatimu, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama katakan amin. Haleluya. Saudaraku, tengok kanan kiri saudaraku, dan dimanapun saudaraku berada, sekali lagi tetap bersuka cita di dalam Tuhan, karena kita percaya Tuhan yang kita sembah tidak membiarkan kita sendiri. Nats Alkitab kita terambil dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu beroleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadamu. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan yang binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Saudaraku, kita harus tetap kuat di dalam setiap musim kehidupan. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, saudaraku, bahwa kita harus tetap untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan ayat 35 berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya.
Di tengah pandemi yang hebat ini, di mana-mana semua orang, saudaraku, mau kaya, mau miskin, mau orang percaya, belum di luar Tuhan juga, saudaraku, mengalami dampak, mengalami efek, mengalami pengaruh dari setiap situasi yang kita hadapi. Tetapi sekali lagi Tuhan mau ingatkan kita, fokus saja kepada Tuhan Yesus, bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang tidak membiarkan kita sendiri. Masalah boleh datang dari musim ke musim, saudaraku. Tetapi saudara dan saudara harus yakin percaya. Jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena bagi Dia, bagi kita orang percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Mungkin sekarang situasi sangat sulit. Mungkin ini berdampak pada usaha Bapak Ibu. Mungkin berdampak juga terhadap kesehatan Bapak Ibu. Mungkin berdampak juga dengan efek bagaimana kita berkomunitas. Bahkan dalam usaha pekerjaan, saudaraku, ada pengaruh-pengaruh. Ya, tetapi saudaraku, kita harus terus melepaskan iman kita. Kita harus terus fokus kepada Tuhan yang berjanji. Dia katakan, jangan lepaskan kepercayaanmu. Saudaraku, firman Tuhan juga katakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu beroleh apa yang dijanjikannya itu. Firman Tuhan berkata di dalam Korintus, dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang engkau alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Saudaraku, ini adalah firman Tuhan. Ini bukan perkataan manusia, tetapi adalah perkataan firman yang harus saudaraku percayai, yang harus kita percayai. Mungkin sekali lagi kehidupan, situasi rumah tangga kita, ekonomi, keuangan, pekerjaan, usaha, saudaraku, terpengaruh sedemikian rupa. Tetapi sekali lagi firman Tuhan juga katakan, janganlah kamu khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara. Kita juga anak-anaknya Tuhan pasti dipelihara. Asal kita tetap melekat, terus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Saudaraku, firman Tuhan berkata, saudaraku, bahwa saudaraku dan saya perlu tetap kuat dalam Tuhan. Olehnya, saudaraku kasih dalam Tuhan, jangan sampai kita undurkan diri. Jangan sampai kita goyah. Jangan sampai melihat situasi ini, saudaraku, iman kita menjadi kendor, saudaraku. Mari setiap keluarga, mari setiap kita ingatkan satu sama lain supaya kita jangan mundur. Jangan melepaskan kepercayaan kita. Jangan melepaskan iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Tetapi biarlah tekanan himpitan ini membawa kita semakin dekat. Mari saudaraku, semakin dekat dengan Tuhan. Mari libatkan Tuhan dalam segenap kehidupanmu. Mari Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Olehnya saudaraku, firman Tuhan sudah menasihatkan kepada kita. Sebab sedikit waktu, bahkan sangat sedikit waktu lagi, sebab Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku Tuhan tidak berkenan kepadanya. Firman Tuhan katakan, jangan mundur imanmu, jangan goyah, jangan minta lagi kepada hal-hal yang lain, Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin saudaraku lari kepada orang-orang kuat, orang-orang pintar, dukun, dan bahkan saudaraku karena tekanan, saudaraku melepaskan iman kita. Saudaraku tetap kuat di dalam Tuhan. Dimanapun saudaraku berada, mari saling menguatkan, saling mendoakan. Saudaraku, kenapa kita harus tetap kuat di dalam setiap musim kehidupan kita? Firman Tuhan berkata, saudara, alasan pertama adalah mengapa kita harus tetap kuat di dalam setiap musim kehidupan kita. Ibrani pasal 10 ayat 10 berkata demikian. Jadi saudara-saudaraku, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus
karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup yang baru bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Alasan pertama mengapa saudara dan saya harus kuat di dalam setiap musim kehidupan kita. Yang pertama, karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara dan saya ditebus dengan darah yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata, kita ditebus bukan dengan bara yang fana, bukan dengan perak dan emas, tetapi oleh darah anak domba yang mahal. Saudaraku, sekali lagi yang saudaraku harus ingat, Yesus datang ke dalam dunia ini, saudaraku. Yesus korbankan nyawanya, Dia mati bagi saudara dan saya, karena saudara berharga di mata Tuhan. Olehnya seberapapun saudaraku mengalami tekanan himpitan dalam hidupmu, saudaraku harus yakin bahwa itu sifatnya sementara. Ada kalanya juga Tuhan pasti membawa kita semuanya lebih dari pemenang. Amin. Saudaraku pasti menang, saudaraku pasti kuat, saudaraku pasti diberikan kekuatan daripada Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena engkau berharga di mata Tuhan. Yang kedua alasan kenapa saudaraku harus kuat di dalam setiap musim kehidupan kita, Bapak Ibu saudaraku. Ayat berikutnya berkata, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudaraku dalam Tuhan, yang kedua adalah karena kita punya imam besar, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi imam besar, saudara dan saya. Olehnya panjatkan terus doamu, panjatkan terus pujian penyembahanmu. Katakan, Tuhan tolong aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan kuatkan, berikan jalan keluar dalam masalahku. Tuhan berikan jalan keluar dalam bisnisku, dalam masa depanku. Yakin, percayalah saudaraku, Dia imam besar yang mendengar pergumulan saudara, yang mendengar doa-doa kita. Air matamu mungkin tercurah, dan Tuhan akan memberikan engkau, saudaraku, bahwa ada jalan keluar di dalamnya. Firman Tuhan katakan, kita punya imam besar, saudaraku. Imam besar yang membela setiap kita, anak-anaknya. Olehnya Bapak Ibu saudaraku, firman Tuhan juga menasihati, bukan hanya dua alasan ini mengapa kita harus tetap kuat di dalam setiap musim kehidupan kita. Ya, yang pertama karena saudaraku berharga di mata Tuhan. Amin. Yang kedua karena saudara dan saya punya imam besar, ya, yang senantiasa mendengar doa kita, yang mau membela kita dari intimidasi iblis, dari tekanan iblis, dari setiap situasi. Yesuslah jawaban dalam kehidupan kita. Saudaraku harus yakin dan percaya. Amin. Nah, bagaimana caranya saudaraku supaya kita tetap kuat di dalam setiap musim kehidupan kita? Saudaraku, yang pertama kita singgung sekali lagi Bapak Ibu saudaraku, ayat yang ke-25. Dikatakan yang pertama, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Saudaraku, di hari-hari, ya, di setiap musim kehidupan kita, mungkin saudaraku dalam musim yang kering, mungkin kita sedang menghadapi masalah, atau saudaraku malah berkata, oh tidak, di dalam masa pandemi aku diberkati Tuhan, bersyukur saudaraku. Tetapi sekali lagi, untuk mendapatkan belas kasih Tuhan, untuk mendapatkan kekuatan dalam setiap musim kehidupan kita, yang pertama, mari datang kepada Tuhan, ya, dengan tulus ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh. Bapak Ibu saudaraku, saudaraku, siapkan setiap waktu kita, setiap hari. Biarlah kita mau bertumbuh, mau semakin dekat dengan Tuhan, saudaraku. Andalkan Tuhan, terus melekat. Jangan lewat pengertian kita sendiri. Apapun yang menjadi pergumulan kita,
serahkan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Saudaraku, datang kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Yang kedua, saudaraku, dikatakan ayat berikutnya, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudaraku, bukan hanya saudaraku yang pertama, yang kedua, saudaraku, firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudaraku, ingat saudaraku, pengharapan kita hanya kepada Yesus saja. Yesuslah yang menjadi jawaban kehidupan kita. Yesuslah yang sanggup berkata, mari datang kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, mari harapkan kepada Tuhan hal-hal yang baik. Berkatakan lewat pengharapanmu itu, lewat perkataanmu, saudaraku, ya bahwa kita disanggupkan Tuhan, bahwa ada jalan keluar, bahwa ada berkat, ada kesembuhan bagi yang sakit. Saudaraku, memang di tengah pandemi ini banyak hal, saudaraku, yang bisa membuat kita menjadi lemah. Tetapi sekali lagi ingat tema, saudaraku, biarlah hendaknya kita tetap kuat di dalam setiap musim kehidupan kita. Yang ketiga, saudaraku, boleh saya terima dan kita lihat di sini dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku kasih dalam Tuhan, yang ketiga adalah mari kita saling memperhatikan satu sama lain. Perhatikan anggota keluargamu, perhatikan teman-temanmu di komsel, perhatikan teman-teman jemaat yang lain, perhatikan orang tuamu, saling kuatkan. Yang lemah, saudaraku, dikuatkan. Yang dalam problema, saudaraku, mari beri kekuatan, saudaraku. Dan satu hal lagi, jangan tinggalkan ibadah-ibadah kita. Meskipun ibadah, saudaraku, sekarang ini sedang online, tetapi saudaraku, mari ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Siapkan hati kita, karena kita percaya Dia adalah omnipresent. Dia Tuhan yang hidup. Dia ada di segala musim. Dia ada dalam segala tempat di mana kita beribadah. Dia tahu isi hatimu. Olehnya, saudaraku, beribadahlah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ialah senantiasa kita tetap kuat di dalam setiap musim kehidupan kita. Amin. Sekali lagi firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya. Saudaraku, tetap setia di dalam Tuhan. Dan saudaraku, biarlah kita tetap menantikan janji Tuhan, karena pertolongannya pasti tepat pada waktunya buat saudara dan saya. Saudaraku, ayat yang terakhir, ya sudah dikatakan, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Inilah doa saya, saudaraku, bahwa saudaraku adalah orang-orang yang teguh, orang-orang yang tekun, orang-orang yang tetap kuat di dalam setiap musim kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya baik suka dan duka, saudaraku dan saya tetap berkata, aku harus tetap kuat. Aku tidak akan mengundurkan diri dari imanku kepada Yesus Kristus Tuhan, karena aku percaya penolongku hidup. Penolongku Allah yang mengasihiku. Dia tidak membiarkanku sendiri. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Biarlah sekali lagi, apapun yang Bapak Ibu alami, apapun yang sedang engkau hadapi, mungkin engkau sedang terpapar, engkau sedang sakit, tetapi yakin percayalah,
bahwa pencobaan-pencobaan itu tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan Roh Kudus akan memberikan kekuatan jalan keluar. Mungkin bisnismu sedang terganggu, omsetnya sedang berkurang, saudaraku, tetapi terus datang kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi anak-anak muda, mari terus di masa mudamu, engkau terus cari Tuhan, tetap kuat di dalam pergaulanmu, tetap menjaga kekudusan, takut akan Tuhan. Maka apa yang engkau tabur, engkau akan tuai dengan luar biasa. Tuhan akan membelamu, Tuhan akan menyertaimu, Tuhan akan memberkatimu, sehingga engkau akan berkata, sungguh Tuhan hebat dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku, sekali lagi, tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam setiap musim kehidupanmu, karena kita yakin percaya Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi kita semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati buat kita semuanya. Kita memasuki bulan Agustus ini, dan kita yakin percaya bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan sempurna bagi setiap kita, orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Dan kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman yang boleh kami terima pada hari ini. Biarlah firman-Mu tetap memberikan kekuatan bagi kami. Biarlah kami tetap teguh, tetap kuat di dalam setiap musim kehidupan, karena kami, ya Tuhan, kami tidak mengundurkan diri, kami tidak menjadi lemah, sebab kami percaya kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, sebab kami punya imam besar yang membela kami. Olehnya Tuhan, bawalah kami dalam seluruh kehidupan kami untuk mencari Tuhan dengan segenap hati kami, dengan tulus dan ikhlas, dengan iman yang teguh. Biarlah kami tidak meninggalkan ibadah-ibadah kami, dan biarlah kami saling mengingatkan satu sama lain, Tuhan, untuk saling menguatkan. Kami percaya Roh Kudus menyertai dan memberkati kami semuanya, dan kami percaya kami akan sanggup melewati setiap badai kehidupan. Kami percaya setelah badai pasti ada pelangi yang indah yang mewarnai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu memberkati kami, firman-Mu meneguhkan kami, firman-Mu menyertai kami, dan kami percaya Roh Kudus senantiasa memberi kekuatan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Biarlah kuduskan dan sucikan kami, supaya kami boleh layak dan berkenan makan tubuh dan darah-Mu, dan kami semua diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, mari kita siapkan roti perjamuan kita dan anggur perjamuan. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita akan bersatu dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat roti perjamuan kita yang melambangkan tubuh Kristus. Sebelum saudaraku memakannya, saudaraku, kita sama-sama berdoa untuk setiap berkat yang Tuhan akan berikan lewat persekutuan tubuh dan darahnya ini. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Oleh karena itu biarlah layakkan, kuduskan kami semuanya, supaya setiap kami yang makan dan minum tubuh dan darah-Mu, Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Ada berkat rohani dan jasmani yang kami terima. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, angkat roti perjamuanmu dan saudaraku dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atas dia. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, percayakah saudaraku bahwa roti yang kita pecahkan dan siap kita makan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Saudaraku, mari angkat anggur perjamuan kita, saudaraku. Dan sebelumnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudaraku dalam Tuhan, percayakan saudaraku bahwa cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semuanya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan kami diberkati. Kami percaya Tuhan kami di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Dan kami percaya di tengah situasi apapun juga, biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi kami semuanya. Dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna yang menjadikan kami tetap kuat di dalam setiap musim kehidupan kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Bapak Ibu saudaraku dalam Tuhan, kebaktian sudah akan berakhir. Olehnya mari kita satukan hati dalam doa kita. Kita mau akhiri persekutuan kita, ibadah kita ini, dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa penyertaannya senantiasa ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudaraku, mari angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan, dan biarlah kita semuanya diberkati. Bapak Ibu saudaraku dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat kasih karunia Tuhan. Ulanglah dan melakukan pekerjaan aktivitasmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati hidupmu, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu, Tuhan memberkati studi bahkan masa depanmu. Tuhan memberkati apa saja yang kau kerjakan bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga engkau tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Sekarang terimalah berkat Tuhan yang kita minta dan perlaskan hanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Semua kita berkata amin. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu saudaraku di momen yang lain. Tuhan menyertai dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Katakan hingga kemuliaan, hingga